Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai praktik uji analisis regresi sederhana. Kami beranggotakan 4 kelompok. Yang pertama ada Hera Pujilai Risa, yang kedua ada Mareta Eka Wulandari, kemudian ada Nona Agustini Wahdani, kemudian yang terakhir ada Trisia Giovanni Girsang. Pendahuluan latar belakang, yaitu di era pendidikan yang modern ini, pengambilan keputusan berbasis data menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. SPSS banyak digunakan dalam penelitian pendidikan karena mampu mengolah data secara cepat dan akurat. Pemerintah melalui PDSPK juga telah menyediakan modul SPSS untuk mendukung pemahaman analisis data bagi pendidik dan peneliti. Penelitian menunjukkan bahwa analisis regresi sederhana efektif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa. Seperti yang ditemukan oleh Santoso dan Wibowo 2021 dan Rahmawati 2023, perguruan tinggi di Indonesia juga telah memasukkan mata kuliah statistik pendidikan berbasis SPSS ke dalam kurikulum, menegaskan pentingnya penguasaan analisis bagi calon pendidik. Dengan demikian, penggunaan regresi dalam penelitian pendidik tidak hanya bermanfaat secara statistik, tetapi juga mendukung perbaikan pembelajaran melalui keputusan yang tepat dan berbasis terbukti. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada 4. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan analisis regresi sederhana dalam statistik. Yang kedua, bagaimana prosedur input data dan menghasilkan output analisis regresi sederhana dengan SPSS. Yang ketiga, bagaimana interpretasi hasil analisis regresi sederhana dari output SPSS. Yang keempat, apa implikasi analisis regresi sederhana untuk penelitian pendidikan. Kemudian selanjutnya untuk tujuannya, yang pertama itu untuk menjelaskan pengertian dan analisis regresi sederhana. Yang kedua, untuk menjelaskan prosedur input data dan menghasilkan output analisis regresi sederhana dengan SPSS. Yang ketiga, untuk menginterpretasikan hasil analisis regresi sederhana dari output SPSS. Yang keempat ada untuk mengidentifikasi implikasi analisis regresi sederhana untuk penelitian pendidikan. Untuk selanjutnya ada pengertian dari regresi sederhana. Jadi pengertian dari regresi sederhana yaitu regresi merupakan alat ukur yang penting dalam statistik untuk mengevaluasi hubungan antar variabel. Dalam konteks regresi linear terdapat 2 metode yang umum digunakan, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sedangkan regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel independen. Penggunaan regresi linear memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana perubahan pada variabel independen berdampak pada variabel dependen, yang sangat berguna dalam penelitian ilmiah, bisnis, dan ekonomi, menurut Agus dan Nano 2016. Selanjutnya, analisis regresi tidak hanya digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel, tetapi juga untuk memberikan estimasi yang lebih akurat dalam peramalan. Melalui analisis ini, peneliti dapat menentukan kemiringan atau slope, garis regresi yang menunjukkan tingkat perubahan variabel dependen akibat perubahan variabel independen. Dengan demikian, penelitian dapat mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Analisis regresi dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan individu. Dalam analisis regresi, variabel dependen merupakan variabel yang ingin diprediksi, sedangkan variabel independen adalah variabel yang digunakan sebagai prediktor. Secara umum, analisis ini membantu peneliti dalam memahami
ketergantungan antar variabel, serta memperkirakan nilai rata-rata variabel dependen. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis regresi, yaitu yang pertama, analisis regresi memerlukan pemetaan yang jelas terhadap karakteristik sistem yang diteliti. Yang kedua, karakteristik tersebut kemudian diabstraksikan ke dalam bentuk model atau rumus matematika. Yang ketiga, kesimpulan regresi didasarkan pada asumsi parameter populasi. Jika asumsi terpenuhi, metode parametrik dapat digunakan dengan tepat. Namun, jika asumsi dilanggar, maka pendekatan non-parametrik dapat digunakan sebagai alternatif. Yang keempat, hubungan antara satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas dianalisis menggunakan model regresi untuk menjelaskan pengaruh antar variabel. Selanjutnya ada jenis-jenis regresi. Jadi regresi merupakan teknik analisis yang penting dalam statistika yang berfungsi menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Untuk yang selanjutnya ada jenis umum dari regresi. Jenis umum dari regresi ini ada 4. Yang pertama ada regresi linear sederhana, satu variabel bebas. Hubungan ditunjukkan dengan garis lurus. Rumusnya itu ada Y sama dengan A plus BX. Yang kedua ada regresi linear berganda. Lebih besar dari satu variabel bebas. Kemudian menganalisis pengaruh beberapa faktor sekaligus. Yang ketiga ada regresi polinomial, yaitu hubungan berbentuk kurva. Yang keempat ada regresi logistik, yaitu memprediksi data kategorik atau misal kayak ya atau tidak. Selanjutnya ada peramalan kuantitatif, yaitu yang pertama menggunakan data numerik masa lalu, yang kedua mengandalkan metode statistik regresi moving average time series, yang ketiga ada akurasi bergantung pada metode dan kualitas data. Selanjutnya ada peramalan kualitatif. Yang pertama digunakan saat data historis terbatas atau tidak ada. Yang kedua berdasarkan intuisi, pengalaman, pendapat ahli. Kemudian yang ketiga ada cocok untuk situasi baru, namun hasil bersifat lebih subjektif. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada praktik menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, siapkan data yang dari Excel. Data ini dapat diperoleh dari Excel yang telah disediakan oleh kelompok. Yang kedua, buka aplikasi SPSS dan klik pada bagian bawah kanan yang variabel view. Lalu, isi data X dan data Y pada kolom name. Selanjutnya, yang ketiga, masukkan data yang dari Excel, lalu copy semua data tersebut. Selanjutnya, pada bagian yang keempat, klik pada bagian bawah kanan yang bernama data view. Lalu, paste dan tempel semua data tersebut ke aplikasi tersebut. Yang kelima, kita sudah menemukan hasil dari data tersebut. Selanjutnya, yang keenam, klik data view dan pilih analisa bagian regression. Selanjutnya, yang di bagian regression itu, mari kita pilih linear. Selanjutnya, pada bagian yang ke-8, pilih trust X dan masukkan pada independent S. Selanjutnya, pada bagian yang ke-9, bagian yang participation atau Y, masukkan ke dalam dependent. Nah, selanjutnya, kita sudah menemukan hasilnya. Selanjutnya, kita akan membahas interpretasi hasil analisis regresi sederhana dari output SPSS. Output bagian pertama, yaitu variable entered or removed, menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa variabel yang dimasukkan adalah variabel trust sebagai variabel independen dan partisipasi sebagai variabel dependen. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode enter. Selanjutnya, output bagian kedua atau model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,463. Dari output tersebut, diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,215 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau trust terhadap variabel terikat atau partisipasi adalah sebesar 21,5%.
Oke, selanjutnya itu ada interpretasi dari ANOVA. Nah, ANOVA itu adalah regresi, sebenarnya itu adalah regresi linear berganda, tapi kita interpretasikan. Nah, jadi output bagian ketiga ini kan ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F-nya itu, F hitungnya itu adalah di 13.951 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,05 lebih besar 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel trust atau X terhadap variabel partisipasi Y. Yang ini ada di analisis yang summary. Jadi ANOVA ini meskipun analisis regresi linear sederhana masih bisa kita interpretasikan atau dikasih penjelasan. Selanjutnya itu ada tabel dan juga penjelasan mengenai output bagian keempat, yaitu koefisien, yang dimana diketahui nilai konstannya itu atau A-nya itu sebesar 9,481. Sedangkan nilai trust atau B, koefisien regresi sederhananya itu ada 0,438, sehingga persamaan regresinya itu dapat ditulis Y sama dengan A plus B, BX Y sama dengan 9,841, itu adalah nilai konstannya. 0,438 itu adalah regresi. Jadi ini adalah rumus dari analisis koefisiennya. Jadi persamaan tersebut dapat kita terjemahkan, yaitu konstanta sebesar 9,841 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 9,841. Jadi koefisien regresi X sebesar 0,438 menyatakan bahwa setiap pertambahan 1% nilai partisipasi bertambah sebesar 0,438 koefisien. Nilai partisipasi bertambah 0,438. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Jadi positif yang dimaksud adalah yang dimana positif ini itu ada di angka 0,438, bukan berarti minus atau apa. Jadi yang dimaksud positif ini adalah yang di 0,438 itu. Oke, selanjutnya itu ada interpretasi hasil analisis regresi sederhana dengan cara pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana ini. Jadi di tabel tersebut sudah menjelaskan berdasarkan hasil signifikasi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust atau X berpengaruh terhadap variabel partisipasi Y. Terus kita dapat berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitungnya itu ada 3,735 lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust X berpengaruh terhadap variabel partisipasi Y. Pasti ada pertanyaan, mungkin nanti timbul pertanyaan di waktu di T tabel, yaitu 2,008 ini dapat dari mana gitu kan. Jadi 2,008 ini dari T tabel. Di bawah ada catatan cara mencari T tabel. T tabel sama dengan A dibagi 2 N. N itu adalah nilai populasi keseluruhan, K sama dengan dikurangi 1. Jadi 0,02 itu adalah standarnya. Terus N jumlahnya keseluruhan 53 dikurangin 1 alhasil itu ada hasilnya itu ada 0,025 sama 51. Dilihat pada distribusi nilai T tabel, 51 itu ada hasilnya 51 itu di 2,008. For your information teman-teman, di 51 ini sebenarnya kalian bisa dilihat langsung pada ANOVA, yang dimana ANOVA itu sudah ada tulisan di sana kalau itu ada 51. Jadi kalian tidak usah mencari T tabelnya, langsung saja bisa. Terus untuk cari T tabel dari angka 51 itu sudah ada di daftar tabel dan sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi tinggal dicari T tabel dari 51 itu berapa. Jadi dapatnya itu ada di 2,008. Selanjutnya, implikasi analisis regresi sederhana untuk penelitian pendidikan. Analisis regresi sederhana dalam penelitian pendidikan digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel, yaitu satu variabel penyebab dan satu variabel akibat.
Contohnya, untuk mengetahui apakah jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian. Dari analisis ini, peneliti bisa melihat apakah hubungan tersebut ada, searah atau tidak, serta seberapa kuat pengaruhnya. Dalam praktiknya, regresi sederhana sering menjadi langkah awal penelitian sebelum menggunakan model yang lebih kompleks. Jika ternyata pengaruh satu variabel masih kecil, maka penelitian dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain. Dengan demikian, regresi sederhana membantu pengambilan keputusan pendidikan secara lebih objektif dan berbasis data. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai analisis regresi sederhana dan penerapannya menggunakan SPSS, dapat disimpulkan bahwa regresi sederhana merupakan teknik statistik yang penting untuk memahami hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Metode ini membantu peneliti mengukur besarnya pengaruh suatu variabel serta memprediksi perubahan nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Melalui praktik pengolahan data di SPSS, diperoleh bahwa variabel trust atau X memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi atau Y, sebagaimana ditunjukkan oleh persamaan regresi Y sama dengan 9,841 ditambah 0,438X. Nilai koefisien positif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pada variabel trust akan diikuti peningkatan pada variabel partisipasi. Proses input data, pengolahan, hingga interpretasi output SPSS memperlihatkan bahwa SPSS merupakan alat bantu yang efektif dan mudah digunakan dalam analisis regresi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.